Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya bahwa dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, kita ada bersama-sama di tempat ini, di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada. Dengan sukacita Allah kita menghadap kepada tahta Tuhan yang baik, mengucap syukur untuk semua kebaikannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita ada dalam ibadah online kita bersama-sama di channel kita GKIN Agape Ngunut. Mari bersama-sama saya mengajak kita bersama-sama untuk bersatu hati datang mempersembahkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, saya ngajak kita bersama-sama untuk berdoa sejenak, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kami bersyukur dan terima kasih buat Engkau Allah Bapa kami yang baik. Untuk hari demi hari Tuhan kami melihat kemurahan Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Hari demi hari kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan berikan bagi kami bersama-sama beribadah lewat Tuhan, ibadah online kami. Kami tidak bertemu secara tubuh Tuhan, namun kami percaya kami satu dalam roh. Kami mempersembahkan yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja, untuk semua pekerjaan baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan berikan kami sehat, Tuhan berikan kami kuat. Dan dengan keberadaan kami saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu sangat baik dan luar biasa. Biar sukacita Tuhan itu Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk memuji menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan, kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kami mau memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya percaya bahwa sukacita Allah tetap ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari dengan hati yang penuh sukacita, kita memuji, kita menyembah Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau
begitu setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sangat bersuka cita dalam Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Bukan karena Engkau menyediakannya bagi kami Tuhan, namun setiap waktu Tuhan kami merasakan cinta dan kasih-Mu yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah goyah. Sebab kami tahu bahwa Allah yang menyertai kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa hati kami lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan syukur kami bagi Engkau Allah kami yang baik. Sebab Engkau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kami nyanyikan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku
sabar, tetap percaya, Tuhan setia. Nyanyikan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau setia, Engkau bersama kami. Maka jiwa kami memuji-muji Engkau Yesus, mulut kami memuji yang kebesaran-Mu ya Allah kami yang dahsyat. Sebab tidak ada Allah yang luar biasa dan ajaib seperti Engkau. Hati kami memuji-muji Engkau Allah yang luar biasa, untuk perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memuji-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Ooh, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 2,000 reasons
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji, hormat, syukur menaikkan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah tidak pernah membiarkan kami sendirian, Allah tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Selalu menjaga, melindungi, memberkati, menyertai kami. Dan Engkau selalu beserta kami senantiasa di mana kami berada. Jika pagi ini kami akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kekuatan jawaban bagi kami sepanjang minggu ini. Hari Engkau datang berbicara buat kami Tuhan Yesus. Siapkan hati dan hidup kami yang di tempat ini dari rumah, tempat kami berada. Kami diberkati firman Allah, ditegur, dikuatkan, dijamah, dipulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, semuanya yang bakal salib Tuhan, jangan yang berkata-kata Roh Kudus bersatu melalui Dia. Dan pewahyuan isyarat-Mu sampaikan ke hamba-Mu, dan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa untuk kami bisa mengerti dan menerima dengan benar. Terima kasih Bapa, Roh Kudus beracara pagi ini, awal pertengahan ke pemberitaan firman ini Kau mau pimpin dan memberkati, dan segala roh jahat, roh setan, roh iblis, ada ruangan di mana berada di tempat kami tinggal, kami tolak tinggalkan tempat dan hidup kami dan di mana kami berada. Dan Roh Kudus beracara di acara pemberitaan firman pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, katakan amin. Shalom, kekasih-kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dimanapun saudara Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan Matius 6, 22, 23. Demikian bunyi firman Allah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Dilanjutkan dengan Matius pasal 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sedemikian jawab pembacaan firman Allah pada pagi ini, biar menjadi berkat bagi kita semua. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat manusia di muka bumi ini, terlebih lagi sekarang ini, apa yang sedang terjadi di akhir-akhir ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Yang jelas, pasti saudara akan menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit, terlebih lagi dengan COVID-19. Tapi saya mau katakan bahwa saudara pagi hari ini, maka tentu hal ini bisa membuat saudara dan saya semakin dekat kepada Tuhan atau semakin tidak dekat kepada Tuhan atau semakin jauh.
Ini bisa terjadi. Tapi semua tergantung bagaimana sikap, hati, dan kehidupan saya dan saudara pada saat ini. Nah, hal ini juga bisa membuat saya dan saudara memiliki pandangan dan tujuan hidup yang salah dan mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam kehidupan sekarang ini, jika saya dan saudara memiliki tujuan dan pandangan hidup, maka tentu kesana kita akan melangkahkan kaki dan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam hidup ini saya dan saudara harus memiliki pandangan dan tujuan hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah dalam hidup ini. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai kehidupan orang-orang yang percaya, yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, nah apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hidup ini? Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Karena ke depan belum tentu semakin baik, mungkin semakin sulit. Dan mari kita melihat kembali kehidupan kita masing-masing. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, hidup fokus kepada Tuhan Yesus. Ini yang seringkali kita terlena. Kita lupa bahwa kita yang telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Harusnya kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita sadari. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, saya dan saudara harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, tidak ada cara lain. Fokus kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Orang hebat sekalipun yang punya bertitel, yang pangkatnya tinggi, jabatan tinggi, punya uang yang triliunan rupiah, tidak bisa menghadapi situasi seperti ini. Hanya kalau kita berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hebat, yang punya jabatan, kedudukan, punya uang yang banyak, tidak bisa membatasi pergerakan yang terjadi hari ini dalam dunia ini. Tidak bisa mengendalikan. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, dalam hidup keseluruhan saya, ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Manusia siapapun juga tidak bisa mengendalikan situasi ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengendalikan semuanya ini. Nah, oleh sebab itu, kekasih-kasih Tuhan, mari. Apakah kita sudah sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, atau ada yang lain? Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, judulnya itu pandangan dan tujuan hidup kita bagaimana? Apa yang kita lakukan? Nah, kekasih-kasih Tuhan, dalam Kolose pasal yang ketiga 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, nah perhatikan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab hidupmu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini yang perlu kita mengerti. Karena seringkali manusia menomorduakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Sehingga pada waktu dia menghadapi masalah tantangan, baru dia bilang, kenapa Tuhan? Mari kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita lihat keberadaan kita masing-masing. Saudara dan saya, kita telah ditebus dengan hak lunas dibayar darah Yesus Kristus sudah di kayu salib. Bahkan dikatakan kita mati dibangkitkan bersama Kristus. Kita cari perkara yang di atas, di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oh, berarti kita tidak boleh kerja, tidak boleh cari uang. Bukan itu maksudnya. Fokus kita kemana? Kepada siapa fokus kita? Kalau fokus kita pada dunia, kita akan celaka. Tapi kalau fokus kita kepada uang, dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat sebelumnya berkata demikian dalam kitab Matius tadi, pasal yang ke 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hartamu yang paling berharga di dalam dunia ini hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Mari kekasih-kasih Tuhan,
Kita lihat kembali kehidupan kita. Itu berarti saya dan saudara harus menjauhkan diri dari kesenangan-kesenangan dunia dan dosa. Itu kalau kita mau sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ada satu pujian berkata demikian. Selain Kau tiada yang lain ada padamu di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingin di bumi, yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus yang kita rindukan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang di surga. Sekalipun yang kita habis, daging hati kita habis lenyap, ya tetap gunung batu kita, ya tetap Allah kita, tetap bagian kita yang tidak pernah hilang. Oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, mari ya, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kemana hari ini hati kita, pandangan kita, tujuan kita, fokusnya kepada siapa? Ini yang menjadi kita renungkan hari ini. Kalau hari-hari Tuhan izin kita masuk dalam situasi yang seperti ini, berarti Tuhan ingin membawa kita masing-masing untuk sungguh-sungguh fokus hanya kepada Dia. Cari wajahnya, dekat dengan Dia, intim dengan Dia, hanya itu aja kekuatan kita. Sehingga dikatakan demikian di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wow. Kalau kita mengasihi dunia lebih daripada Yesus Kristus, berarti kita tidak memiliki kasih akan Bapa. Kita tahu dunia sedang menuju pada kehancuran. Dunia sedang lenyap. Sebab dalam dunia ini hanya ada keinginan daging, keinginan mata, pengakuan hidup. Itu harus kita hindari, kita buang jauh-jauh. Kalau tidak, saudara akan celaka. Dunia sedang menuju pada kehancuran, kemusnahan. Maka dikatakan carilah Dia selama Dia berkenan, berseru kepada selama Dia dekat. Jangan cari yang lain. Jika pandangan dan tujuan hidup saudara dan saya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan membuat kita rindu, dekat, melekat kepada Tuhan. Kalau kita fokus dan menjadikan Tuhan Yesus yang terutama dan utama dalam hidup kita, akan membuat kita rindu, dekat, melekat, intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Rindu selalu menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Tidak ada yang lain. Mari dikasih-kasih Tuhan, sekalipun dalam hidup ini banyak tantangan, persoalan, pergumulan, hidup, sakit, penyakit, maka hal itu tidak boleh membuat kita goyah. Oleh sebab itu saudara harus arahkan hidup dan tujuan hidup kita kepada kebesaran Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai akan datang. Ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesus saja pertolongan kita dan keselamatan kita yang pasti. Dikatakan firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Mazmur 16 ayat 8. Aku tidak akan goyah. Maka dikatakan di Yesaya 26 ayat 3, yang hati teguh ku jagai dengan damai sejahtera karena ia percaya. Oh, haleluya. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya? Saudara percaya, fokus. Cari Dia, dekat, melekat, intim dengan Dia. Masuk di dalam hadirat-Nya. Nikmati keintiman dengan Dia. Makanya itu kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan berlari tidak menjadi lesu dan lelah. Yesaya 40 ayat 31, jelas sekali. Itu jaminan hidup orang percaya. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh fokuskan pandangan untuk hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus? Atau kita akan melenceng? Firman Allah, janji Tuhan itu ya dan amin.
Yang kedua dikatakan pandangan dan tujuan hidup yang pasti. Nah, banyak anak-anak Tuhan hidupnya penuh dengan ketakutan, kekuatan, keraguan. Tidak ada kepastian dalam hidupnya. Ya. Kadang-kadang saya bingung lihat anak-anak Tuhan model seperti ini. Hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kurang percaya diri. Bahkan bisa dikatakan paranoid. Begini takut, begitu takut. Mau nikah pun takut, mau pacaran pun takut. Makanya jomblo sampai tua. Nah, datang kalau Tuhan, tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, yes. Kalau tidak, ya sudah ikutin. Oleh sebab itu, pandangan dan tujuan hidup yang pasti itu harus kita miliki sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Tuhan itu pasti, bukan moga-moga. Ya. Mari lihat kehidupan kita. Dalam kitab Roma, saya diingatkan, Dia mengandungkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, dikatakan. Roma pasal 8, saya masih ingat ayat itu. Coba kita lihat. Tiba-tiba saya diingatkan oleh Tuhan ayat ini, mari. Roma pasal 8, apa dikatakan di sana? Ayat 31. Roma 8. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow, luar biasa janji firman Tuhan ini. Dia telah mengaruniakan Yesus Kristus buat kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kita bersama-sama dengan Dia? Kalau kita pasti memiliki tujuan yang pasti bersama Yesus. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara harus memiliki pandangan tujuan hidup yang pasti dalam Tuhan Yesus. Kalau ada orang biasa ditanya, bagaimana kabarmu? Petang, ya petang tenanan. Nah, bagaimana kabarmu? Aduh susah hari ini, ya susah. Coba tanya, bagaimana kabarmu? Puji Tuhan, haleluya, karena ada Tuhan Yesus. Banyak hamba Tuhan, banyak orang percaya hari ini takut dan khawatir tentang masa depan, tentang hidupnya karena situasi COVID-19. Saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, milikilah pandangan dan tujuan hidup yang pasti bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam hidup yang kita jalani begitu banyak tantangan dan pergumulan, terlebih lagi dengan situasi yang terjadi hari-hari di seluruh muka bumi, bahkan di bangsa ini, bahkan di kota kita mungkin, dengan adanya COVID-19, virus corona, sepertinya membuat dunia tergoncang, bahkan bergoncang dalam semua bidang, yaitu ekonomi dan keamanan, bahkan mungkin politik hari-hari ini. Goncang semuanya. Di mana-mana terjadi kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, banyak orang di PHK dari pekerjaannya. Wow, sulit sekali kata hidup ini. Ya. Di semua sektor kelihatannya kehidupan ini ke depan akan semakin sulit. Semakin tidak memungkinkan. Ini yang terjadi hari-hari ini. Dan bukan semakin baik, maka semakin sulit. Lalu bagaimana sikap kita? Apa yang kita berbuat? Milikilah pandangan hidup dan tujuan hidup yang pasti bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kita harus percaya bahwa bersama Tuhan kita siap hadapi semua. Dan pasti Tuhan Yesus memberi kita kekuatan dan jalan keluar. Dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan saya dan saudara hari ini? Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jelas. Di dalam Yesus kita siap hadapi hidup ini, apapun terjadi. Oh haleluya. Bahkan dikatakan, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Janji Tuhan sekali-kali. Maka diulangi tegas lagi. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan janji Juli Pelamonia. Bukan janji
Elia. Bukan janji Yakobus musuh kita, tapi janji Tuhan Yesus Kristus. Kalau janji manusia bisa diingkari. Maka ada lagu nostalgia berkata, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkar. Nah, itu manusia punya mulut. Maka ada berkata, memang lidah tak bertulang. Lidah kalau bertulang, orang ngomongnya kaku semua kan. Nah, oleh sebab itu mari kekasih-kasih Tuhan, lihat kembali kehidupan kita. Sehingga dikatakan, Tuhan penolongku. Sebab itu dengan yakin aku berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapatkan manusia terhadap aku. Tuhan sekali-kali tidak pernah biarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Saudara, orang yang dekat melekat, yang berharap mengandalkan Tuhan, hidupnya beda. Yang sungguh-sungguh hidupnya mempunyai satu kepastian bahwa bersama Tuhan aku pasti bisa. Sekalipun lembah kekelaman, sekalipun melewati lembah yang kering, bersama Yesus akan menjadi lembah yang subur. Oh haleluya. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana saya dan saudara hari ini? Jangan pernah takut hadapi hari esok. Kan Matius berkata dengan jelas, jangan kamu kata hari esok hari urusan sendiri. Hari ini Tuhan pelihara, besok Tuhan pelihara. Hari ini Tuhan berkati, besok Tuhan berkati. Oh haleluya. Nah mari kekasih-kasih Tuhan, apakah kita memiliki pandangan dan tujuan hidup yang pasti bersama Yesus Kristus, atau kita masih meragukan? Atau kita masih mencari pertolongan yang lain? Atau kita masih mengandalkan logika kita, kekuatan kita, uang kita, jabatan kita, kepadaan kita? Bertobat. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Oh, janji Tuhan, ya dan amin. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat kembali kehidupan kita pada pagi hari ini. Poin yang terakhir, hidup yang optimis. Nah ini banyak anak Tuhan tidak optimis, selalu pesimis, takut mati, takut gelap. Kalau lampu mati takut, jantung tak sedikit, aduh aku udah sakit jantung, ya. Pusing sedikit, aduh aku kena kanker otak. Banyak hal, apa yang kita takutkan, kita khawatir akan terjadi. Nah oleh sebab itu kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hidup harus optimis. Di dalam Yesus tidak ada moga-moga. Amin. Di dalam Yesus tidak ada pesimis tapi optimis. Saya dan saudara harus memiliki pandangan dan tujuan hidup yang optimis, bukan pesimis. Sekalipun mengalami dan menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan hidup begitu berat dan sakit penyakit seperti yang terjadi saat-saat ini. Orang semua takut loh Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana anak istri saya makan apa? Ya pastilah makan nasi. Tidak mungkin Bapak Ibu kasih anak atau istri suaminya makan batu kerikil. Tidak mungkin. Pasti kasih makan beras. Kan tidak mungkin kasih makan damen. Tahu damen? Orang Amal tidak tahu damen. Ya, damen itu batang padi yang sudah dikeringkan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Allah begitu pedulikan kita, Allah perhatikan kita. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah terlelap menjaga dan melindungi kita. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Yang terpenting di sini apa saudara? Yang harus kita lakukan. Saya dan saudara harus tetap kuat, percaya, dan harus senantiasa berpikir positif dan optimis. Jangan selalu berpikir negatif, takut dan khawatir. Mari kekasih-kasih Tuhan, maka hal itu akan memampukan kita siap hadapi hidup ini bersama Tuhan Yesus. Dan kita akan berhasil. Karena tetap berharap serta percaya
bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu sangat sempurna dan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kehidupan kita hari ini, saudara yang kekasih Tuhan? Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ada satu cerita yang bagus ke dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian, seorang Yusuf. Kita tahu Yusuf, orang yang betul percaya kepada Tuhan dan berpegang pada visi Tuhan dan nyata dalam hidupnya. Sekalipun dia dijual oleh keluarga saudaranya karena mereka iri dengan dia, dijual, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, jadi budak, dibawa ke rumah Potifar, akhirnya masuk penjara juga. Kita perjalanan Yusuf, kita perlu belajar di sini. Dikatakan demikian, setelah dilihat oleh tuannya, maka Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Kejadian 3:3 jelas. Di rumah Potifar, dia sebagai budak, saudara, dibeli oleh Potifar. Budak itu lebih rendah dari pembantu. Budak itu tidak ada harganya. Ya. Budak itu bisa diperjualbelikan. Kita bisa mau katakan, saudara tadi budak dosa, dari tebus, harga lunas dibayar, menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beda. Tapi seringkali kita takut kan. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup Yusuf, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar. Dia percaya bahwa rencana Tuhan pasti berhasil dalam hidupnya. Sehingga dikatakan bahwa Potifar, tuannya melihat Yusuf ini disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jelas sekali. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, pada waktu dia di penjara, masuk ke penjara karena dituduh mau memperkosa istri Potifar. Sekalipun dia tidak salah, dia dilaporkan oleh istrinya bahwa dia mau memperkosa, padahal tidak, difitnah. Akhirnya dia masuk penjara. Kelihatannya tidak punya masa depan dalam penjara. Tapi yang terjadi dengan Yusuf, karena dia hidup kudus, takut Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupnya tergenapi. Kita lihat ayat selanjutnya berkata demikian, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, Tuhan menyertai Yusuf, dibuatnya berhasil. Sehingga dikatakan, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dia yang mengurusnya. Wah, luar biasa. Seorang budak yang masuk dalam penjara bisa dipercaya oleh kepala penjara dari negara yang berbeda. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dikerjakan Yusuf. Ya, dikerjakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Kehadiran Tuhan mengikut sertakan dalam hidup kita dan mengikuti rencana Tuhan, hidup takut Tuhan, hidup kudus, itu yang menyebabkan Yusuf berhasil. Tempat, situasi, keadaan apapun juga tidak bisa membatasi kuasa Tuhan untuk menggenapi janjinya, untuk memberkati kita buat kita berhasil. Kalau kita hidup takut Tuhan, hidup kudus, ikut rencana Tuhan dan percaya kalau kita mengikut sertakan dalam hidup kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat kehidupan kita. Oh, haleluya. Nah, oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, mari sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Jangan goyah dan jangan takut, bahkan putus asa. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap optimis. Haleluya. Tetap optimis, menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga tidak salah kalau firman Allah berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan
semua beban dan dosa yang begitu merintangan kita. Nah, ini dia. Jadi penghalang untuk Tuhan tidak menyertai kita, tidak menjawab doa kita, tidak memberkati kita, kita tidak berhasil. Dosa, berbuat tidak berkenan, tinggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangan kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sedang berlomba untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kasih Tuhan, tidak ada cara lain. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup fokus kepada Tuhan Yesus. Tempat Yesus paling utama, terutama dalam hidup kita. Pandang hidup dan tujuan kita itu harus pasti percaya Tuhan yang pelihara dan jaga kita. Lalu kita harus hidup optimis, jangan pesimis. Mari dikatakan lagi, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib dan sukacita yang sediakan bagi Dia yang duduk sebelah kanan takhta Allah. Wow. Lakukan dengan mata tertuju pada Yesus Kristus karena Dia memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Mari kita sungguh-sungguh mengikut sertakan dalam hidup kita. Minta Dia pimpin, tuntun langkah kita. Sebab Dia ada gembala yang baik, menuntun kita, bimbing kita ke air yang tenang, ke jalan yang benar, ke rumput hijau. Karena Tuhan beserta kita. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali ke kehidupan kita. Mari saudara dan saya sebagai kekasih-kasih Tuhan Yesus Kristus, apa harus kita lakukan dan kerjakan dalam menghadapi situasi saat ini? Kita kerjakan. Allah berkata begini, kepadamu aku melayangkan mataku ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Lihat seperti hamba perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya kalau kita setia sampai akhir. Nah, oleh sebab itu mari masing-masing saya dan saudara memperhatikan mata hati kita diarahkan kemana, siapa yang menguasai mata hati kita. Yesuskah, aku kita atau daging kita, atau iblis? Itu boleh kita renungkan. Sebab kalau mata hati kita tertujunya salah, kalau mata hati kita dikuasai oleh daging dan hawa nafsu dan keakuan kita, celaka kita. Yang firman Allah berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau mata kita tertuju pada Yesus Kristus, ada terang Kristus, maka seluruh jalan hidup kita menjadi terang. Yesus bersama kita dan berkati kita dan membuat kita berhasil. Tetapi dikatakan, jika matamu jahat karena menguasai beda, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kembali lihat mata hati dan kehidupan kita kepada siapa kita fokuskan. Tuhan Yesus setia dengan janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Kita renungkan apapun situasi saat ini. Kalau Yesus bersama kita, dikatakan bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang perkasa. Bapak Dia akan menginjak-injak pada lawan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya di mana sudah berada pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian sambil kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau pengharapan kami, Engkau mengarahkan pandangan hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Kami tak mampu jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Sebab Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Situasi yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di pekerjaan, rumah tangga, studi masa depan kami, di bangsa ini Tuhan, membuat banyak manusia ketakutan. Bahkan juga membuat banyak orang percaya mulai takut dan khawatir akan masa depan mereka. Dan pagi ini Kau sedang mengajar kami untuk pandangan dan tujuan hidup kami hanya kepada Yesus saja, bukan kepada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tujuan hidup kami hanya kepada Yesus. Tujuan hidup kami harus pasti dan kami harus optimis. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus terus berbicara buat kami, sebagai satu buat kami terus Bapa meteraikan firman-Mu. Kau berbicara Roh Kudus, terus berikan pengertian-pengertian yang baru bagi kami, poin yang baru. Tuhan Yesus, Kau berkata Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah tanduk keselamatan kami. Pegang tangan kami Bapa. Sekalipun kami melewati badai kehidupan, jika Engkau pegang tangan kami bersama Engkau, kami tidak takut. Sekali melewati gelombang yang tinggi dan laut yang dalam, bersama Engkau, kami tetap selamat dan sampai kepada tujuan. Sekali melewati api dan sungai, kami tidak dihanyutkan, tidak akan terbakar. Karena perlindungan Tuhan Yesus adalah sempurna. Penyertaan Tuhan itu pasti. Oleh sebab itu kami mau percaya Tuhan kepadamu. Kami mau arahkan mata hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau dekat, melekat, intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Di mata hati kami ada Yesus, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicara buat kami semua. Kamu sudah berhenti Roh Kudus berbicara buat kami. Firman Allah menjadi berkat bagi semua yang jemaat ada di mana mereka berada, anak kecil, orang dewasa. Bahkan pemirsa, orang yang mendengar, yang melihat tayangan ini, mereka diberkati, dikuat-teguhkan. Dunia boleh bergoncang, tapi orang yang berpegang pada Yesus Kristus punya kepastian keselamatan di bumi dan di surga. Bahkan hidupnya akan diberkati, akan berhasil, dan Tuhan akan menyertai dia sampai Tuhan menyebut dia kembali. Terima kasih Bapa, ada jaminan yang pasti dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati semua tim multimedia, berkati semua jemaat yang di mana mereka berada. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, masa depan mereka, Tuhan berkati. Tuhan yang di PHK Tuhan pulihkan, bikin pekerjaan yang baru. Yang bisa mulai goyang, mulai terganggu dengan situasi Tuhan, pulihkan kembali Tuhan. Orang-orang yang mendukung pelayanan kami dengan doa dan uang mereka juga berkati mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hamba berdoa untuk semua pengurus, semua majelis, semua hamba, semua pekerja, baik di gereja, di PPA, di panti, mentor dan staf inti. Tuhan hiburkan, kuatkan kami. Biar kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pertumbuhan iman jemaat Tuhan makin turun menjadi kepala bukan menjadi ekor, dipulihkan atau memulihkan, diberkat memberkati. Pertumbuhan jumlah Engkau kerja dengan rencana Bapa. Bahwa jemaat makin dekat, melekat intim dengan Tuhan, menjadikan doa punya menjadi kerinduan mereka senantiasa di rumah di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Segala kebutuhan gereja Tuhan cukup untuk memberkati. Terima kasih untuk kamera yang Tuhan kami diberkati oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kau yang sudah memberkati kami dengan dua kamera ini. Dan kami gunakan untuk live streaming, untuk ibadah. Supaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Karena Kau Yehova Jireh yang menyediakan semuanya. Berikan hikmat bagi semua tim untuk menggunakan hati untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa. Berarti kebutuhan kita Kau cukupkan. Tuhan sistem kami masih butuh power, kami masih butuh subwoofer dengan power yang cukup. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang memulai pekerjaan tempat ini. Engkau akan menyelesaikan dengan sempurna. Engkau mencukupi melengkapi dengan cara Tuhan. Akan buat kami terheran dan terkagum-kagum dengan penyediaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Berkati orang sudah berkati kami. Berkati sudah mendoakan kami. Yang memerlukan tangannya untuk memberkati kami. Di gereja, di panti, di PPA. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk unity persatuan pada gembala, ibu gembala, membantu majelis jemaat. Kau berkati kami. Tubuhnya berkati domba Allah. Penjagaan Tuhan sempurna, lindungi kami dengan sempurna dengan darah domba Allah. Bungkus kami dengan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Tidak ada penyakit apapun untuk kami, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh kami. Karena penjagaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Mencerahkan gereja, mencerahkan PPA, mencerahkan panti. Semua ada berkat penuh penyertaan Tuhan. Menjaga seluruh GKN, misalnya Yayasan Pinta. Ya, misi KHC Korea. Berkat juga San STTN. Berkat Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape. Yayasan minta Kau berkati mereka semua. Bahkan Yayasan Ipernikau, Yayasan Kompes Kau berkati mereka. Juga memberkati bangsa-Mu Israel. Terima kasih Bapa. Yang menyerahkan pemerintah kami Tulungagung, Ngunut, Kau berkati mereka. Gaya-gaya Tuhan Kau berkati, Kau berkati. Berikan hikmat bagi Bapak Bupati sampai dengan Wakil Bagi sampai kepada Camat, RT, RW, Pelurah menyelesaikan COVID dengan baik sesuai dengan perlindungan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamat Kota Tulungagung dan Ngunut, jadikan Kau orang percaya. Untuk Bamak, BKS, hamba Tuhan Kau berkati mereka. Pemerintah pusat, Bapak Presiden, Ma'ruf sampai kepada kabinet, MPR, DPR sampai kepada pemerintah terendah. Kepala Staf Angkatan Laut, Udara, Kepolisian Darat, Kau berkati. Baik dari gubernur, wali kota sampai bupati sampai pemerintah terendah di desa. Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat bagi Bapak Presiden menghadapi COVID-19 ini dan penyelesaian baik dan perlindungan Tuhan bagi bangsa ini. Selamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami. Kiranya Kau memberkati kami. Kami akan pulang kami mohon berkat Tuhan. Sidang jemaat yang kasih arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati Kau sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati Kau sebagai orang percaya yang berharap bergantung kepada Tuhan. Diberkati Kau suami, istri, dan anak dan orang tua. Diberkati Kau secara rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnismu, diberkati sawah ladangmu, diberkati gudangmu, diberkati emas selama-lamanya, diberkati studimu dan diberkati masa depanmu dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera terus atas saudara sekalian di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah dalam Yesus Kristus, pertolongan bagi para roh yang kudus. Bagi saudara sekalian sampai Maranatha Yesus kedua. Dan mencatat Tuhan Yesus menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara di mana saudara berada. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Haleluya. Amin.